Untuk agen asuransi, sebaiknya sebelum melakukan penawaran kepada calon tertanggung atau calon pemegang polis, pelajari produk yang akan ditawarkan dan jangan menawarkan sesuatu yang tidak masuk akal, yang kemudian pada akhirnya ternyata tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan asuransi. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya di channel yang membahas seputar persoalan-persoalan hukum. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas persoalan tentang hukum menyangkut tentang asuransi. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan asuransi? Asuransi bisa diartikan sebagai sebuah perjanjian yang terjadi antara perusahaan asuransi atau penanggung dengan pemegang polis sebagai tertanggung, di mana perusahaan asuransi sebagai penanggung akan memberikan perlindungan atas kerugian yang diderita oleh pemegang polis selaku tertanggung, sesuai dengan premi yang dibayarkan oleh pemegang polis atau tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung. Jadi, pihak asuransi yang menerima iuran atau premi asuransi dalam hal ini berjanji untuk membayar ganti rugi sebagai pemegang polis atau tertanggung. Ganti ruginya bisa terjadi karena adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang sebelumnya diharapkan, atau adanya tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang bisa timbul akibat suatu peristiwa atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang sebelumnya telah dipertanggungkan sesuai dengan perjanjian asuransi. Jadi, asuransi adalah bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan risiko dari pihak satu ke pihak yang lain atau menyalurkan risiko kehilangan dari seseorang atau badan hukum kepada pihak lain. Setidaknya, ada 3 hal yang ada dalam sebuah perjanjian asuransi. Pertama, ada premi asuransi, yaitu biaya yang dibayarkan oleh pemegang polis atau nasabah kepada perusahaan asuransi selaku penanggung dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian asuransi. Lalu yang kedua, ada polis asuransi, yaitu dokumen perjanjian asuransi yang di dalamnya ada penjelasan seputar manfaat yang akan didapatkan oleh nasabah, termasuk besarnya biaya premi, lalu ada risiko apa saja yang ditanggung atau yang tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi. Lalu yang ketiga, dalam perjanjian asuransi juga ada klaim asuransi, yaitu pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi selaku penanggung pada saat nasabah atau tertanggung mengalami risiko yang ditanggung dalam perjanjian asuransi. Untuk jenis asuransi sendiri ada beberapa. Ada asuransi jiwa dan kesehatan, ada juga asuransi pendidikan, ada juga asuransi jaminan hari tua atau pensiun, ada asuransi perjalanan, lalu ada juga asuransi berupa BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, termasuk juga asuransi untuk mengganti kerugian seperti asuransi kendaraan bermotor, ada juga asuransi untuk properti, ada asuransi kecelakaan diri, termasuk asuransi kredit dan asuransi uang dan harta benda. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang selanjutnya saya sebut dengan Undang-Undang Perasuransian. Ada beberapa jenis perusahaan asuransi. Pertama, ada perusahaan asuransi jiwa, di mana untuk asuransi ini itu menanggung bagi nasabah yang meninggal dunia. Lalu yang kedua ada perusahaan asuransi wajib, misalnya PT Taspen atau PT Jasa Raja dan PT Asabri. Lalu yang ketiga
ada perusahaan asuransi umum, di mana perusahaan asuransi umum ini untuk bertujuan melindungi aset. Lalu kemudian ada perusahaan asuransi sosial, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam hal ini BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang kelima, ada perusahaan reasuransi atau perusahaan penanggulangan risiko. Ada beberapa manfaat asuransi apabila Anda selaku tertanggung atau pemegang polis mengikuti perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi. Pertama, untuk pengalihan risiko. Lalu yang kedua, untuk melindungi perusahaan dari kebangkrutan. Lalu yang ketiga, untuk berinvestasi. Dan yang keempat, untuk membantu perekonomian. Dan yang kelima, untuk ganti rugi senilai dengan nilai premi sebagaimana telah diperjanjikan dalam sebuah perjanjian asuransi. Dalam prakteknya, ada beberapa permasalahan yang sering timbul terkait dengan penyelenggaraan asuransi yang ada di Indonesia. Pertama, perusahaan asuransi seringkali gagal bayar atas klaim atau pengajuan yang disampaikan oleh pemegang polis selaku tertanggung. Lalu yang kedua, ada juga perusahaan asuransi yang menolak klaim pembayaran yang telah diajukan oleh pemegang polis atau dalam hal ini selaku tertanggung. Lalu yang ketiga, ternyata nilai investasi yang sebelumnya telah diperjanjikan sebelumnya, sebagaimana telah dijelaskan oleh agen asuransi pada saat menyampaikan ilustrasinya, itu tidak sesuai dengan uang atau premi yang sebelumnya telah disetor oleh pemegang polis selaku tertanggung kepada perusahaan asuransi. Penyebabnya dapat diduga bahwa perusahaan asuransi tersebut itu tidak melakukan tata kelola perusahaan yang baik, atau tata kelola perusahaan asuransi tersebut itu buruk. Jadi di sini dalam hal ini diperlukan peran dari semua pihak agar tercipta sebuah perusahaan asuransi yang baik atau dikelola sesuai dengan good corporate governance. Menyangkut permasalahan tersebut, ada beberapa kasus yang kemudian viral dan dibahas oleh berbagai media. Pertama, ada kasus gagal bayar asuransi, di mana ada viral asli nasabah asuransi Wana Arta yang meminta pertolongan kepada Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Mahfud MD. Lalu kemudian ada juga kasus PT Asuransi Jiwa Adi Sarana Warta atau Wana Arta Life, di mana kerugian nasabah akibat gagal bayarnya dari perusahaan asuransi tersebut itu mencapai sekitar 15 triliun rupiah. Lalu kemudian ada juga kasus gagal bayar asuransi, yaitu PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life, dengan total kerugian itu mencapai sekitar 6,4 triliun rupiah. Lalu ada juga kasus gagal bayar perusahaan asuransi, yaitu PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra pada tahun 1912 dengan total kerugian mencapai 13 triliun rupiah. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan klaim ditolak oleh perusahaan asuransi. Pertama, tertanggung atau pemegang polis itu tidak memberikan informasi klaim secara benar dan jelas. Lalu yang kedua, tertanggung atau pemegang polis tersebut itu tidak memenuhi seluruh syarat-syarat yang sebelumnya telah disampaikan pada saat permohonan klaim, pada saat si pemegang polis atau tertanggung tersebut itu mengajukan klaim sesuai dengan perjanjian asuransi. Lalu yang ketiga, polis dalam keadaan tidak aktif atau berhenti membayar atau lapse karena tertanggung tidak membayar premi tepat waktu sesuai dengan perjanjian asuransi. Lalu yang keempat, tertanggung yang meninggal dunia karena bukan disebabkan oleh hal-hal yang disampaikan dalam perjanjian asuransi akan dibayarkan klaimnya, tetapi karena si tertanggung tersebut itu meninggal dunia akibat tindakan bunuh diri atau tindakan kejahatan, atau kemudian
si tertanggung tersebut itu mendapat hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan. Secara umum, ada dua permasalahan yang mendasar sehingga timbul permasalahan hukum dalam sebuah perusahaan asuransi. Pertama, ada permasalahan internal di mana manajemen perusahaan asuransi tidak menjalankan good corporate governance secara prudent dan disiplin, serta tidak menjalankan risk management secara melekat dan secara ketat. Lalu kemudian produk-produk asuransi yang dijual terkadang menyalahi aturan dan kaidah-kaidah yang semestinya. Terkadang seorang agen asuransi bisa menjanjikan manfaat atau timbal balik kepada nasabah yang tidak masuk akal. Jadi seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Lalu, permasalahan lainnya yang sering timbul, seringkali perusahaan asuransi menganggap bahwa seorang agen asuransi sebagai collecting premium tanpa dibekali dengan pemahaman yang cukup atas produk yang dijual dan tidak dibekali tentang pemahaman bagaimana pelayanan secara berkelanjutan kepada nasabah selaku tertanggung atau pemegang polis asuransi. Lalu ada juga permasalahan yang timbul dari faktor eksternal, di mana di sini kurangnya pengawasan dari instansi terkait, dalam hal ini dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perlu saya ingatkan, adapun tanggung jawab perusahaan asuransi adalah untuk membayar klaim asuransi sesuai dengan manfaat asuransi yang sebelumnya telah diperjanjikan dalam perjanjian asuransi yang dibuat antara perusahaan asuransi selaku penanggung dengan pemegang polis selaku tertanggung. Selain itu, berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata, kesalahan dari pihak perusahaan termasuk dari kesalahan dari pihak agen asuransi merupakan tanggung jawab dari perusahaan asuransi. Karena berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata, di situ dengan tegas menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri dalam hal ini perusahaan asuransi, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Jadi dalam hal ini apabila para pemegang polis asuransi atau tertanggung itu menderita kerugian, maka agen asuransi termasuk perusahaan asuransi yang menaungi agen asuransi tersebut itu bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang diderita oleh pemegang polis selaku tertanggung. Jadi, apabila kita selaku pemegang polis atau tertanggung merasa dirugikan akibat dari perbuatan perusahaan asuransi termasuk agen asuransi, maka ada dua upaya hukum yang setidak-tidaknya bisa kita lakukan dalam sebuah permasalahan hukum menyangkut klaim asuransi yang tidak dicairkan atau ditolak oleh perusahaan asuransi. Pertama, ada upaya hukum non litigasi, di mana di sini kita bisa melakukan negosiasi atau memberikan surat somasi atau surat peringatan atau surat teguran keras melalui lawyer atau penasihat hukum kita. Lalu yang kedua ada upaya hukum litigasi, baik itu berupa upaya hukum secara perdata dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan atau arbitrase. Tentu saja di sini sesuai dengan pemilihan domisili hukum dalam perjanjian polis asuransi, atau mengajukan upaya hukum secara pidana dengan membuat laporan polisi apabila misalnya di sini ada dugaan tindak pidana, misalnya ada penggelapan premi asuransi atau ada informasi yang tidak jelas atau hal-hal lainnya yang selanjutnya akan saya jelaskan pada poin-poin berikutnya. Selain itu, ada beberapa sanksi administrasi yang dapat diberikan kepada perusahaan asuransi apabila tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan atau ketentuan hukum menyangkut undang-undang perasuransian. Pertama, ada peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha. Lalu yang kedua ada larangan untuk memasarkan produk asuransi. Lalu yang ketiga juga ada denda administratif atau termasuk juga pencabutan izin usaha. Lalu yang keempat juga ada pembatalan pendaftaran pialang asuransi, reasuransi atau agen asuransi.
atau konsultan aktuaria atau akuntan publik, penilai atau pihak lainnya. Lalu yang kelima juga ada sanksi administratif berupa pembatalan persetujuan lembaga mediasi atau asosiasi, dan yang keenam ada sanksi administratif berupa larangan menjadi pengurus pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama pada perusahaan perasuransian. Selain itu, dalam Undang-Undang Perasuransian juga itu mengatur tentang ketentuan pidana yang diatur dari pasal 73 sampai dengan pasal 82 Undang-Undang Perasuransian, di mana pasal 73 itu mengatur tentang menjalankan usaha asuransi yang tanpa izin. Lalu pasal 74 itu menyangkut tentang apabila memberikan laporan tidak benar kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu di situ juga dalam pasal 75 juga apabila tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar kepada pemegang polis atau tertanggung, dan ini sering terjadi pada saat agen asuransi itu tersebut memberikan penawaran kepada calon tertanggung atau pemegang polis. Lalu dalam pasal 76 itu juga mengatur tentang pasal pidana tentang penggelapan premi asuransi. Lalu dalam pasal 77 ada penggelapan aset perusahaan asuransi, dan pasal 78 itu tentang pidana menyangkut pemalsuan dokumen asuransi. Dan sementara untuk pasal 79 juga hampir sama dengan Undang-Undang Perbankan. Dalam pasal 79 juga ada mengatur tentang kerahasiaan pemegang polis atau tertanggung. Termasuk juga apabila misalnya perusahaan asuransi melanggar ketentuan tentang Undang-Undang Perasuransian, dalam pasal 82 ada pidana korporasi, yaitu pidana denda yang paling banyak sebesar 600 miliar rupiah. Pesan saya untuk perusahaan asuransi, jangan melanggar regulasi dalam Undang-Undang Perasuransian atau peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. Untuk agen asuransi, sebaiknya sebelum melakukan penawaran kepada calon tertanggung atau calon pemegang polis, pelajari produk yang akan ditawarkan dan jangan menawarkan sesuatu yang tidak masuk akal, yang kemudian pada akhirnya ternyata tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan asuransi. Buat pemegang polis, sebaiknya Anda selaku calon tertanggung atau calon pemegang polis untuk mempelajari jenis asuransi yang diambil, termasuk manfaat atau nilai pertanggungan yang nantinya Anda dapat apabila Anda membuat perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi. Dan untuk buat OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga terkait itu agar dapat melakukan pengawasan perusahaan asuransi. Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.